Halo Sobat Bahasa, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan, kenapa sih listening comprehension itu adalah salah satu skill yang paling sulit dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara belajarnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's get started. Kenapa listening dianggap sulit? Pertanyaan ini selalu saya tanyakan di kelas yang saya ajar dan saya mendapat banyak sekali respon atas pertanyaan ini. Dari sekian banyak jawaban, bisa saya simpulkan ada 3 hal yang membuat listening itu dirasa cukup sulit. Yang pertama adalah rekamannya terlalu cepat, tidak tahu arti, dan terdengar sama. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama, native speaker bicaranya memang cepat. Karena rekaman yang ada di dalam tes menggunakan real spoken English. Rekaman tersebut adalah cerminan bagaimana native speaker berbicara pada umumnya. Mereka juga menghubungkan satu kata dengan kata lain, sehingga ada beberapa bunyi yang dihilangkan seperti contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah, what are you doing? Pada saat tes, mereka akan menyingkatnya menjadi, what you doing? Contoh yang kedua adalah, what did you do with it? Tidak akan mereka ucapkan seperti itu, mereka akan singkat menjadi what you do with it. Berikutnya, bentuk tulisan dan pengucapan di dalam bahasa Inggris itu berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah silent letters, yaitu huruf yang tidak perlu dibunyikan. Contohnya kata high yang artinya tinggi. Tidak perlu kita bunyikan huruf GH-nya, huruf GH-nya tidak perlu kita bunyikan, karena ini adalah silent letters, cukup dengan hi saja seperti menyapa orang, oh hi begitu, maka sudah cukup untuk menyebutkan kata tinggi ya, yaitu hi. Contoh kedua adalah knee yang artinya lutut. Tidak perlu kita bunyikan huruf K-nya, cukup knee saja. Berikutnya ada huruf hidup yang berbeda pengucapannya antara satu kata dengan kata yang lain. Contohnya huruf A yang ada di kata apple ya, A. Jadi huruf A-nya dibunyikan A. Berikutnya ada kata father, huruf A-nya dibunyikan A ya, father. Sedangkan huruf A pada kata game itu menjadi E, game ya, E. Berikutnya ada yang disebut dengan homonim. Homonim adalah kata yang bunyi dan ejaannya sama, tapi artinya bisa berbeda. Inilah yang membuat kita bingung, kok kata ini artinya bisa beda-beda, padahal bunyi dan ejaannya sama. Contohnya ada kata right yang artinya benar, tapi right juga bisa berarti kanan ya. Bisa dilihat di contoh kalimat berikut ini. The answer is right. Jawabannya benar. I live on the right side of the street. Saya tinggal di sebelah kanan jalan. Jadi kita harus perbanyak kosakata agar kita tahu ketika kata itu masuk ke konteks tertentu, maka artinya juga bisa berubah sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Berikutnya, kurangnya latihan listening comprehension. Memang diakui porsi untuk fokus membaca ataupun reading comprehension lebih besar ketimbang mendengarkan. Karena guru sekolah kita dulu lebih banyak meminta kita untuk mengerjakan soal bacaan ya. Cari main idea, cari informasi detail dari bacaan, dan sebagainya. Sedangkan untuk mendengarkan bukan menjadi fokus utama. Maka dari itu, mulai sekarang banyak mendengarkan audio ataupun tonton video bahasa Inggris. Perbanyak input, karena listening itu adalah receptive skill, semakin banyak yang kita dengarkan, semakin baik. Lakukan dengan rileks, santai, dan tekun. Semuanya butuh proses, jangan patah semangat. Karena hal yang wajar apabila masih banyak kosakata yang belum diketahui. Yang penting, tetap semangat. Agar latihannya menjadi terarah, coba lakukan cara sederhana ini. Dengarkan audio sebanyak 3 kali. Putar dulu yang pertama sambil coba tebak ide pokoknya apa. Tidak perlu fokus kepada semua kata-katanya, cukup tentukan ide pokoknya apa dulu. Putar lagi yang kedua untuk temukan informasi detail dari rekamannya. Dan putar lagi yang terakhir kalinya untuk yang ketiga kali, sambil baca skripnya,
Cocokkan betul tidak ide pokok ataupun informasi detail yang ditebak pada pengulangan sebelumnya. Intinya harus sering-sering latihan, biasakan diri dengan rekaman bahasa Inggris, dan tambah kosakata. Baik, itulah pembahasan video kita kali ini. Semoga membantu kalian semua dalam belajar listening comprehension. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye and have a nice day.